Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja. Padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini, dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, kalau orang ikhlas, maka efek dakwanya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta juga sahabat beliau yang mulia Kakanda Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah. Semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau. Dan dengan meninggalnya seorang alim seperti ini, kita perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman sekalian, dengan meninggalnya seorang alim berarti hilang juga ilmu bersama dia. Dan ini berarti menandakan kita harus perhatian secara khusus kepada para ulama kita. Semasa mereka hidup, maksimalkan untuk belajar, raih semua mutiara ilmu, bukan hanya teorinya saja, bukan hanya membeli bukunya, bukan hanya dulu di majelis ilmunya, tapi mencontohi akhlaknya, mencontohi perjuangannya, mencontohi kesabarannya. Semua ini penting, teman-teman sekalian. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu, maksudnya ilmu syar'i ini, dari manusia dengan spontanitas, langsung diangkat jadi orang bodoh semua. Enggak. Tapi kata Nabi SAW, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau tidak ada lagi seorang alim yang hidup yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka sudah wafat satu persatu, maka orang-orang nanti akan memilih pemimpin-pemimpin yang jahil terhadap agama. Fasu'ilu fa'afta bighairi ilm fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanyakan tentang fatwa-fatwa agama, maka tanpa ilmu mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya beliau rahimahullah berarti akan menyusul dai-dai yang lain. Semua juga akan wafat, sebagaimana kita semua akan wafat. Maka sebelum mereka wafat, raih ilmu-ilmu itu. Para ulama salaf, mereka mendatangi majlis-majlis para ulama, walaupun sebenarnya apa yang dibahas sudah ditahu, tapi untuk mendapatkan keutamaan majlis ilmu, keberkahannya, kadang-kadang ada orang datang hanya untuk melihat wajah para ulama, untuk mencas kembali iman mereka. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kami kalau sudah merasa hati kami mulai lunak, mulai dekat dengan dunia, kami datang khusus hanya untuk melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru mereka. Begitu kami melihat beliau dengan kewibawaannya, dengan ilmunya, dengan kesiapannya dan konsisten dalam beramal saleh, maka kami jadi tercas kembali, kami jadi kuat kembali. Kadang-kadang untuk begitu. Berapa banyak orang yang datang hanya sekedar untuk belajar dari akhlaknya, dari sedekahnya, dari muamalahnya, dari tawadhu'nya dan segala macam hal yang bisa kita belajar. Oleh karena itu teman-teman, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Seorang alim jangan dibiarkan mati kecuali kita sudah meraih maksimal ilmu yang bisa kita dapatkan. Itu pun kalau kita berusaha setiap hari melazimi para ulama, belum tentu kita bisa mengambil semua ilmunya. Ya, di dalam pengajian seperti ini misalnya cuma 2 jam kita sampaikan, ini belum menukil semua ilmu yang bisa kita sampaikan. Sebagian kecil, itu pun kadang-kadang setelah bubar mungkin tinggal 70%, tinggal 50%, apalagi kalau tidak dipraktikin, apalagi kalau tidak diulang-ulangi ilmu tersebut, tidak didengar, maka akan hilang. Kan kita. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a wa raf'uhu mauti ruwatihi. Kalian harus segera meraih ilmu itu sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkan para ulamanya. Kalau sudah diwafatkan, tidak ada lagi ilmunya. Kita mau belajar dari siapa? Kalau kita belajar dari muridnya, otomatis secara persentase nggak mungkin sama gurunya. Umumnya lebih sedikit, ya, ataupun lebih kurang dari gurunya gitu. Jarang sekali di antara murid lebih pintar dari gurunya, gitu kan? Ada tapi jarang. Oleh karena itu beliau mengatakan sebelum diangkat ilmu, belajarlah, maksimalkan, karena ilmu itu diangkat dengan diwafatkan para perawinya atau para ulamanya.